Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan serta usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Pak Jokowi punya cara yang begitu lembut, begitu halus dalam menghadapi lawan politiknya. Salah satunya adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung dalam satu momen, teman-teman pasti semua sudah tahu, pernah mengatakan kalimat yang begitu kasar kepada Presiden Joko Widodo, sampai-sampai Rocky Gerung diperkarakan secara hukum. Tapi Pak Jokowi hanya menjawab, itu masalah kecil, saya kerja saja. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Pak Jokowi di sini mempermalukan lah efeknya kepada Rocky Gerung. Rocky Gerung sudah sampai kering tenggorokannya, teriak-teriak penuh caci maki, tapi Pak Jokowi hanya bilang itu masalah kecil, saya kerja saja. Nah, tentu yang menilai akan melihat mana yang punya etika tingkat tinggi dan mana yang tidak gitu loh. Jadi Rocky Gerung ini kan selalu bicara filsafat. Filsafat itu kan identik dan dekat dengan etika. Tapi kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi mempertontonkan siapa yang tidak punya etika dan siapa yang punya etika. Nah, bagaimana pernyataan Pak Jokowi? Yuk kita simak bareng-bareng. Sementara Presiden Joko Widodo angkat bicara perihal Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi karena diduga memfitnah Jokowi. Presiden Jokowi menyebut persoalan Rocky Gerung hal kecil dan enggan berkomentar banyak. Jokowi menegaskan akan fokus bekerja. Apa? Itu hal kecil lah. Terkait saya hal kecil. Ya. Saya kerja aja. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Presiden Jokowi sampai saat ini belum ada rencana menempuh jalur hukum untuk melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait dugaan penghinaan kepada Jokowi. Sampai Mahfud sekarang menyebut penghinaan terhadap Presiden masuk dalam delik hukum sehingga hanya dapat diproses jika yang melaporkan adalah Presiden. Ini Rocky Gerung. Ini pastilah tersangka karena itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada. Iya, kalau kita dengar tadi informasi dari Pak Mahfud, ternyata ada sejarahnya Presiden itu mengadukan seseorang yang dianggap menghinanya sebagai kepala negara. Tadi disebutkan Pak Egy Sujana. Wah, baru tahu aku Egy Sujana saya pernah ditangkap di era SBY gitu ya. Padahal di era Pak Jokowi, Egy Sujana itu tidak kalah frontalnya, tapi selamat-selamat aja tuh di era Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi ini tidak benar lah kalau diperkarakan perihal bagaimana dia menjaga demokrasi. Kita tahu ada pihak-pihak yang memperkarakan Pak Jokowi ini perihal bagaimana dia merawat demokrasi. Lah, ini kurang demokrasi apa gitu ya, Pak Jokowi sampai dihina aja diem kok masih bicara demokrasi. Jadi tidak relevan dan tidak tepat kritik-kritik seperti itu, malah terkesan absurd ya gitu ya teman-teman. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Ya, begitulah cara Pak Jokowi menghadapi setiap kritik ya, tidak marah, tidak pernah emosi. Beliau selalu dengan tenang ya, kita bisa lihat dalam kasus Rocky Gerung ya, dalam kasus Rocky Gerung tadi kurang keras apa, kurang menghina apa,
Tapi Pak Jokowi bilang itu hanya masalah kecil. Nah, begitu kontras tapi Pak Jokowi ketika harus menghadapi yang namanya Eropa dan asing ketika mengganggu kedaulatan Indonesia. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang komplit. Tidak ada pemimpin yang sempurna ya. Tapi ketika Pak Jokowi menghadapi Rocky Gerung yang adalah rakyatnya sendiri walaupun bandel gitu, dia punya kelemah lembutan. Tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman dalam video berikutnya bagaimana ketika menghadapi Uni Eropa di WTO, Pak Jokowi ini nggak ada lembek-lembeknya. Jadi ini saya bilang komplit. Ketika menghadapi rakyatnya dia punya yang namanya kelembutan walaupun sudah dihina, tapi kalau sudah bicara kedaulatan negara dia keras. Artinya inilah karakter pemimpin, yang wajah pemimpin yang dibutuhkan. Jangan begitu ke asing lembek, begitu ke rakyat sendiri keras. Wah, ini sudah kacau gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Nah, kita simak bareng-bareng bagaimana Pak Jokowi melawan Uni Eropa. Kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah digugat EU, kita kalah kemudian kita mundur, enggak. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Perintah Bapak Presiden jelas. Setiap apa yang sudah kita putuskan terkait dengan kedaulatan bangsa kita ketika mereka bawa kita ke WTO, tetap kita hadapi. Kita lawan juga. Karena negara kita sudah merdeka, nggak boleh diintervensi oleh negara lain. Apalagi pengusaha mengatur negara. Ya, ini tergantung pimpinannya juga. Kalau pimpinannya nyalinya becek, ya becek juga barang ini mundur. Tapi kalau Pak Presiden Jokowi kan, mana bisa Bapak itu digertak-gertak sama negara lain. Yes. Konsisten barang ini. Ini kan amanah daripada PDIP. Terima kasih pimpinan. Kita tidak perlu kecil hati, kita tidak perlu takut. Dua kata kunci yang menggambarkan betapa stabilnya emosi Presiden Joko Widodo. Jadi kestabilan emosi itu bukan melulu bicara gampang marah, meledak-ledak gitu ya. Seperti Pak Prabowo kita tahu begitu emosional dalam beberapa kesempatan. Tapi Pak Jokowi tidak. Tapi kestabilan emosi di sini juga berbicara tentang tidak takut dan tahu kapan harus berani. Dan sini Pak Jokowi di depan rekan-rekan Uni Eropa bilang bahwa kerjasama kita, hubungan kita tidak sedang baik-baik saja. Dia berani loh, itu keras loh, itu peringatan yang begitu keras. Kemitraan kita sedang tidak baik-baik saja. Wah, ini mempelopori negara-negara lain yang punya sumber daya alam dalam forum seperti ASEAN ya gitu, untuk mempertahankan sumber daya alamnya. Pak Jokowi ini termasuk pelopor lah, termasuk orang yang memantik keberanian di forum internasional untuk negara lain mempertahankan sumber daya alamnya gitu loh. Kalau Pak Jokowi di sini tidak punya yang namanya kecerdasan emosional, bukan hanya kecerdasan intelektual ya, dan saya yakin ditopang dengan kecerdasan spiritual, pasti tidak mungkin Pak Jokowi ini begitu tenang dalam menghadapi banyak masalah, banyak tekanan. Pasti ada tiga ini menurut saya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan ditopang dengan kecerdasan spiritual. Kalau enggak, wah, kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi kelabakan, ditekan dari dalam, ditekan dari luar negeri. Tapi Pak Jokowi begitu tenang. Nah, inilah pemimpin yang kita butuhkan di masa depan, di tahun 2024. Pemimpin yang punya sisi-sisi seperti Pak Jokowi ini. Berani kepada asing. Tapi ketika menghadapi rakyat, dia lembut. Walaupun tidak kehilangan ketegasannya gitu ya. Dia tetap berpesan, kritik silakan, tapi ingat kita adalah orang Timur yang punya sopan santun dan budi pekerti luar biasa ya. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.